merasakan ya, di momen apa kamu merasa kamu harus bersuara atau menyuarakan opini pendapatmu? Ketika aku ngelihat ada banyak hal yang bisa kita bikin jadi lebih baik buat kehidupan kita semua. Hal yang mana yang biar lebih baik menurutmu? Iya, dulu aku karena aku studinya ilmu politik, jadi aku banyak bersinggungan dengan kebijakan publik. Aku banyak bikin paper atau riset tentang kebijakan publik, dan aku ngelihat banyak hal dalam sistem kita yang sebenarnya sangat bisa dibikin lebih baik untuk semua orang gitu. Kayak kalau sekarang yang aku akhirnya dalami sih kebetulan pendidikan ya. Cuman dulu banyak sih contoh-contoh lainnya, kayak misalnya kebijakan subsidi yang sebenarnya jauh lebih efisien kalau dibikin cash transfer dibanding subsidi di barangnya. Kayak misalnya subsidi BBM, ketika kita subsidi barang untuk semua orang, sebenarnya kan bisa jadi ada orang-orang yang sebenarnya nggak perlu disubsidiin, tapi jadinya nerima subsidi juga kan. Jadi aku pelajarin ternyata jauh lebih efisien kalau kebijakannya itu kita subsidinya dalam bentuk orang-orang yang membutuhkan dikasih voucher atau dikasih cash gitu, justru ekstra untuk mereka bisa membeli barang-barang kebutuhan tersebut dibanding kita subsidiin si barangnya itu sendiri gitu. Nah itu salah satu contoh aja. Dan di banyak kebijakan lainnya akhirnya aku menyadari bahwa kalau kita bareng-bareng sebagai masyarakat itu mendorong kebijakan yang benar gitu ya, kayak gimana atau yang lebih baik itu kayak gimana, harusnya itu bisa sangat mengimprove kualitas kehidupan kita semua sih. Sebelum kamu mengambil jurusan kuliah kamu yang kemudian membentuk kamu saat ini, ada nggak sih hal-hal yang kamu rasa tidak fair atau tidak tepat ketika kamu masih kecil atau menjelang remaja atau mulai jadi young adult dan kamu mulai merasakan ini banyak hal-hal yang nggak fair nih gitu, nggak beres gitu, sehingga akhirnya kemudian ilmu politik lah yang kemudian membawa kamu menjadi lebih bersuara? Oke. Sebenarnya aku nggak berangkat dari jalur tidak fair atau tidak adil ya. Itu adalah sebuah masalah yang kita bisa lihat gitu di mana-mana, tapi yang aku rasakan dari kecil datangnya bukan dari situ dulu sih gitu. Mungkin aku cerita juga ya konteksnya. Aku besar di keluarga yang bisa dibilang secara ekonomi itu kurang mampu atau ya bahkan tergolong kategori miskin ya gitu. Jadi waktu aku kuliah pun aku dapat beasiswanya juga beasiswa orang miskin gitu, yang namanya bidik misi, di mana itu kita harus miskin untuk bisa dapat beasiswa itu. Jadi memang aku tumbuh dalam ekonomi yang terbatas, sehingga aku hidup itu banyak menghadapi hal-hal yang pada umumnya orang hadepin lah gitu, nggak di dalam suatu bubble privilege yang kemudian membuat hidup aku nyaman gitu ya, enggak gitu. Hidup aku ya seperti kebanyakan orang aja gitu, berhadapan dengan fasilitas umum, berhadapan dengan antrian di fasilitas publik yang berlebihan misalnya, dan mungkin bertele-tele gitu, kadang-kadang birokrasi yang ruwet gitu kan, dan fasilitas pendidikan yang terbatas dan lain sebagainya. Aku berhadapan dengan itu semua, tapi concern pertama aku tuh bukan datang dari situ sebenarnya, tapi aku lebih ngelihat bahwa sebelum aku ngelihat sistemnya atau kebijakan atau negara yang misalnya ini belum adil atau ini belum fair tadi ya gitu, terutama untuk orang miskin seperti aku pada saat itu, kok banyak banget misalnya keterbatasan dan lain sebagainya. Jauh sebelum itu aku lebih terganggu dengan banyaknya pola pikir yang kurang tepat menurut aku gitu di masyarakat gitu ya. Misalnya aja kebiasaan untuk menerima suatu hal suatu pemikiran atau suatu ide tanpa dasar penalaran yang jelas gitu. Misalnya kita nggak boleh ngelakuin ini, tapi sebenarnya nggak tahu kenapa nggak boleh ngelakuin itu gitu, atau nggak harus ngelakuin ini. Tapi kalau dicek juga buat apa ya kita harus begini gitu, itu nggak ada penjelasannya gitu. Banyak hal seperti itu. Kemudian banyak hal juga dianggap benar dengan begitu aja. Lagi-lagi nggak ada dasar yang jelas. Nah aku tuh dulu terganggu banget dengan hal seperti ini karena aku ngerasa ini kayak jadi membuat masalah yang nggak perlu ya gitu. Karena kalau misalnya dan menambah masalah. Iya, menambah masalah yang nggak perlu kan. Makanya balik lagi, harusnya sebenarnya kita nggak perlu ada masalah ini gitu. Yeah. Misalnya ada orang mungkin percaya bahwa anak perempuan nggak boleh sekolah tinggi misalnya gitu.
Tapi kenapa gitu kan? Sebenarnya kalau nggak ada alasan yang jelas kan ya ngapain ada larangan kayak gini? Sebenarnya nggak jelas gitu batasan kayak gini. Terus orang nggak boleh misalnya nggak boleh mendebat orang tua gitu. Lah kalau orang tua yang salah gimana gitu kan? Orang tua tidak selalu benar. Iya nggak selalu benar gitu kan. Jadi ada batasan-batasan dan bisa dibilang ya kepercayaan-kepercayaan yang aku nggak ngerti ngapain kita berpikir kayak gini gitu. Karena ini menghasilkan penjara gitu kan, limitasi untuk pilihan-pilihan kita yang padahal kita punya masalah real nih. Justru itu masalah real yang harusnya kita address, yang misalnya tadi bentuknya ketidakadilan atau kebijakan yang kurang tepat atau sistem yang sebenarnya nggak efisien dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah real yang harusnya kita hadepin dan kita pikirin. Tapi kita terlalu banyak terjebak di hal-hal yang sebenarnya nggak ada gitu. Masalah-masalah ini harusnya ini nggak jadi masalah kayak gitu. Ini harusnya nggak perlu kita pikirin. Tapi ini jadi dipikirin banget gitu gara-gara ada pola pikir yang salah tadi gitu, pola pikir atau bahkan mungkin sistem nilai atau kepercayaan yang juga perlu dikoreksi kayak gitu sih. Dari situ kemudian apa yang kamu lewati, kamu rasakan kurang lebih jadi mengganggu ya. Dan ditambah mengambil jurusan politik itu yang membuat kamu lebih luas lagi matanya terbuka lebar sampai buku ini lahir ya. Iya, sampai bikin buku ini. Betul, tahun lalu benar. Terus salah satu juga yang kamu melihat banyak hal yang tidak dilihat oleh banyak orang. Apalagi ketika kamu menjadi salah satu orang yang menggagas Malaka Project. Itu kan apalagi kemarin ya masalah Sumatera, bencana Sumatera. Itu banyak hal yang kita cuma lihat di sosmed, tapi mungkin kamu melihat dengan kacamata yang lebih real dan lebih pasti gitu. Harga apa yang akhirnya harus kamu bayar dengan bersuara? Kan pasti ada harga yang harus kita bayar ya. Banyak yang nggak bisa didiskusin di publik sih. Oke. Ada kesimpulan nanti mungkin tambah lagi harganya. Oke. Tapi apa yang membuat kamu melakukan itu? Tetap melakukan itu deh. Pertanyaannya. Karena penting ya, gitu. Karena aku ngeliat emang apa yang aku suarain, apa yang aku perjuangin itu sesuatu yang aku ngeliat ini kalau bukan kita gitu, kalau bukan aku atau bukan teman-teman yang lain juga yang memperjuangkan itu, ya siapa yang memperjuangkan ini kayak gitu. Dan sedangkan dampaknya besar banget untuk kehidupan kita kayak gitu sih. Dan aku nggak ngelihat ada kalau misalnya kita bicara, kadang-kadang orang bilang life is short gitu ya. Life is too short. Tapi aku ngerasa sebenarnya life is not that short, dalam artian tetap aja usia harapan hidup tuh 6 dekade gitu, 60 tahun. It's still banyak banget waktu yang kita punya dalam sehari 24 jam. Kalau di total sampai usia harapan hidup tadi 60 tahun ke depan, berapa jam yang kita punya in life gitu kan. Dan aku mikir kayak apa yang bisa dilakuin untuk mengisi waktu yang gak singkat-singkat banget itu gitu. Dan aku ngelihat apa yang aku kerjain atau apa yang aku bikin itu adalah cara aku menghargai hidup yang aku punya gitu. Bahwa aku gak menemukan alternatif ini nih yang lebih mending untuk dikerjain gitu. Gak ada. Buat aku apa yang aku kerjain adalah apa yang paling optimal untuk aku kerjain dengan skill yang aku punya, dengan capital yang aku punya, dengan network yang aku punya, dan kondisi yang ada. Aku ngelihat ini adalah apa yang terbaik yang bisa aku lakuin untuk ngisi waktu hidup yang gak pendek-pendek amat gitu sih gitu. Oke, jadi semacam menemukan misi hidup. Kayak gitu. Iya. Kayak meaning yang membuat hidup ini menjadi meaningful. Ya akhirnya aku menemukan peran aku mungkin di situ gitu. Bahwa aku sekarang lebih fokusnya kan gimana bekerja di bidang literasi publik gitu kan, di pendidikan, di bagaimana kita bareng-bareng membangun penalaran dan cara berpikir yang lebih baik. Dari situ efeknya ya ke berbagai hal lain. Tentu aja ada teman-teman yang harus juga bekerja di berbagai bidang lainnya gitu ya, mungkin di lingkungan, di sosial gitu ya, dan pemberdayaan dan lain sebagainya. Dan buat aku bisa jadi itu memang tepat untuk mereka, cuman yang aku pilih adalah apa yang optimal buat aku kerjain gitu, dengan apa yang aku punya. Kan ada istilah ya, tekanan membuat kita semakin kuat dan semakin tangguh. Dari pertanyaan saya sebelumnya, dan kamu memilih jangan deh, nggak usah dibahas gitu ya. Ini kan kita ngomong berarti ada quote and quote tekanan. Ada pressure ya. Dan saya nggak mau mengarah ke situ. It's okay. Saya tidak mau mengarah ke situ. Saya ingin membuat kamu bisa tetap bercerita gitu, yang dapat membuat
yang nonton terinspirasi untuk oke, ketika kita harus berbicara, kita harus berbicara, bukan diem saja gitu. Yeah. Nah, dari tekanan itu kemudian saat ini apa yang kemudian membuat kamu untuk tetap bersuara? Yang pertama ya karena masalahnya sendiri masih ada gitu. Jadi kalau kita ngelihat ini ada sesuatu yang ini kayak nggak tepat nih kayak gini gitu, dan harusnya ini diperbaikin. Aku dididik sama ibuku untuk memperjuangkan apa yang tepat gitu dari hal-hal kecil gitu ya. Kayak tadi misalnya kenapa aku selalu punya pertanyaan kayak gitu dari kecil, kenapa ya kita harus kayak gini, kenapa nggak boleh kayak gini, karena didikannya ibuku memang ini kalau sesuatu nggak tepat ya kita harus gedor tuh untuk kayak ini jangan kayak gini dong, kita harus koreksi ini gitu. Kayak hal-hal sesimpel tadi misalnya kesempatan gitu kan, kenapa orang ini harus dibatasin kesempatannya gitu, kenapa dia nggak boleh nyoba untuk ngambil sekolah lebih tinggi atau ngambil bidang ini, bidang itu dan lain sebagainya. Atau misalnya larangan untuk mendebat tadi, kenapa kita nggak boleh mendebat orang hanya karena dia lebih tua gitu kan, sedangkan kalau dia salah kan kita harusnya koreksi itu ya. Betul. Gitu. Jadi dengan didikan yang udah kayak gitu dari awal, emang jadinya aku kayak susah aja sih untuk nggak setidaknya mencoba gitu. Kalau misalnya aku ngeliat ada sesuatu ini bisa nih dibikin lebih bagus lagi, bisa nih dibikin lebih baik, bisa nih kalau masalah ini diselesain, kehidupan banyak orang jadi terhindar dari masalah-masalah yang nggak perlu misalnya. Aku ngelihat ada selama aku ngeliat ada kemungkinan untuk perbaikan itu terjadi, aku bakal terus nyoba sih. Apa yang kamu lihat sekarang di antara kondisi negara kita yang seperti ini? Aku ngelihat ada banyak orang dan bahkan lebih banyak terus gitu ya dalam masa perjalanan aku tuh setiap tahun kayak aku menemukan lebih banyak lagi orang yang punya kepedulian yang sama. Iya, yang sama dan punya kompetensinya juga gitu. I see. Jadi aku ngelihat sebenarnya pertama, ternyata aku nggak sendirian gitu kan. Terus yang kedua, ternyata nggak sesedikit itu loh yang peduli, ternyata cukup banyak gitu dan bahkan membesar jumlahnya. Aku pikir itu kali ya sumber hope yang paling besar ya, termasuk dari generasi baru ya gitu. Ketika aku ketemu kalau sekarang ya jadi menti aku atau jadi intern misalnya di Malaka, anak-anak di tim aku dan lain sebagainya dari generasi di bawah aku gitu kan. The fact bahwa mereka mau perjuangin ini bareng-bareng, karena ngebangun Malaka juga bukan sesuatu yang mudah gitu, karena balik lagi kita bukan datang dari background di mana kita udah punya capital unlimited gitu ya untuk bangun media, untuk ngerjain apa yang kita mau kerjain, untuk bikin event ini itu dan lain sebagainya, untuk menggaji layak editor-editor kita dan lain sebagainya. Kita nggak datang dari background di mana kita punya unlimited capital untuk mengerjakan itu semua. Kita bangun semuanya brick by brick gitu loh, benar-benar satu bata dan anak-anak ini datang dengan tahu itu gitu bahwa lu tuh ngerjain sesuatu yang gak seaman itu loh, yang gak senyaman itu loh. Ini sesuatu yang berat loh, ini sesuatu dan yang beresiko. Iya beresiko. Iya, selain dari sisi ngebangunnya juga butuh modal yang kita bangun dari step by step, bata demi bata, dan isinya pun punya risiko-risiko yang bisa berdampak panjang untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita bahkan gitu ya. Tapi anak-anak ini dari generasi yang lebih muda, mereka datang dengan emang bilang, saya emang mau ngerjain ini kok Kak, aku emang mau ikut dalam movement ini gitu, aku emang pengen perjuangin ini buat Indonesia gitu, buat kehidupan kita di sini lebih baik gitu. Karena aku maunya aku bisa stay di Indonesia gitu, aku nggak perlu ninggalin Indonesia karena kita adalah orang-orang yang emang betah di sini. That's why kita pengen perjuangin kalau misalnya ada kemungkinan untuk perbaikan ya kenapa enggak gitu. Oke, setelah melewati turbulensi, bisa dibilang tekanan itu adalah turbulensi. Sekarang melihat ada secercah harapan dengan kolektif support yang begitu besar ya sekarang ya, makin banyak orang yang pro, yang support, yang terlibat langsung juga bahkan. Iya pasti ya, makanya tahun ini kan misalnya dari Malaka akhirnya kami bikin inisiatif kampus gitu yang lagi dibangun gitu ya. Terus juga kami ada penerbitan gitu ya, publishing yang mau ngeluarin buku-buku yang meningkatkan, harusnya sih ya literasi dasar lah, misinya seperti itu ya. Kami pengen keluarin buku-buku yang bisa ngebantu
orang bisa lebih paham sebenarnya apa sih yang terjadi di sekitar kita, apa sih mekanisme kerja yang berjalan di balik sistem yang ada, di balik apa yang kemudian berpengaruh ke kehidupan kita gitu dan seterusnya. Kan penerbit Malaka Books sendiri pengennya didorong untuk kesana ya gitu. Jadi meningkatkan pemahaman, meningkatkan literasi dengan cara penyampaian yang seru dan menyenangkan juga gitu. Jadi orang bisa enjoy gitu kan membacanya. Nah, hal-hal yang kami bangun ini kan sebenarnya adalah semacam bentuk konkret dari hope tadi ya gitu. Bahwa we think we can do much more gitu in the future. Makanya kami terus berjalan dan bahkan membangun inisiatif-inisiatif baru lagi gitu. Oke. Justru karena again ya kami ngerasa hope itu ada gitu. Kalau ceritain tentang Kania in daily life di luar dari ambisi, motivasi, kebaikan untuk merubah wajah negara kita jadi lebih baik, lebih jernih, bebas dari segala macam ini dan itu yang mengganggu gitu ya. Kania secara pribadi in her daily life, di luar dari burden yang besar itu, escape kamu ngapain sih kalau kamu kusut dan pusing? Aku tuh Your relaxation. Ini pertanyaan yang lucu sih karena kemarin juga waktu Malaka ada streaming gitu sama founders kemarin sebelum kita liburan Lebaran. Oke. Sama aku juga ditanya ini dan karena teman-temanku pada maksudnya my co-founders are like sharing mereka main games apa, mereka apa gitu kan, maksudnya ya tadi escape-nya apa dan lain sebagainya. Tapi aku kayaknya bukan tipe yang punya konsep butuh escape itu sih, karena atau relaxation. Mungkin kata escape diganti jadi relaksasi atau karena buat aku selalu relax gitu. Iya, jadi kayak aku justru memilih jalan di mana apa yang aku kerjain itu memang apa yang aku suka banget gitu. To the point di mana ya kalau ditanya escape aku libur aja, aku ngerjain apa yang aku mau kerjain. Misalnya kayak aku lagi mau bikin buku kedua aku gitu kan. Karena itu yang emang aku suka banget gitu kan, dan aku suka ngulik itu, jadinya during libur ya aku justru pengen ngerjain itu gitu. Jadi aku ada waktu untuk duduk dan ngerjain itu kayak gitu. Tapi jangan dibayangin itu capek atau serius gitu buat aku. It's just aku dari awal milih emang ngerjain sesuatu yang fun buat aku gitu. Gitu sih. Dulu pun aku kayak main piano gitu ya, ngiringin di ulang tahun atau di wedding gitu kan. Ya itu kan sebenarnya pekerjaan ya. Maksudnya itu menghasilkan uang. Tapi aku juga ngerjain itu karena aku suka gitu. Jadi emang aku selalu enjoy apa yang aku kerjain gitu. Paling yang di luar dari kerja secara langsung gitu mungkin nonton kali ya. Aku nonton banget beberapa series. Tapi tetap aja sih dari nonton series itu tuh ada sesuatu yang ada sesuatu yang nyambung ke apa yang ya. apa yang lagi aku kerjain gitu. Misalnya kan aku butuh banget memahami gini, kalau kita mau bicara cultural change ya gitu. Kalau aku tadi ngomongin tentang gimana aku pengen masyarakat nih punya nilai-nilai yang kayak gini, atau cara berpikirnya kita koreksi yang kayak gini harusnya jadi kayak gini gitu kan. Itu kan kita kayak mau mengubah budaya kita bareng-bareng gitu ya. Kita ngebangun budaya baru gitu yang lebih bagus, lebih baik lah gitu koreksinya di sini. Nah, aku tuh banyak dari series belajar tentang itu juga gitu, belajar tentang gimana sih cara manusia tuh memandang sesuatu gitu kan, gimana cara manusia mengadopt suatu culture, suatu nilai kayak gitu. Dan jadi aku nonton, enjoy, tapi juga tetap dapat sesuatu sih anyway gitu. Jadi sesuatu yang kamu suka dan kamu sangat passionate, kamu tidak merasa terbebani, bahkan memerlukan waktu untuk berhenti sejenak gitu ya. Paling short getaway adalah nonton, tapi akhirnya karena otaknya signalnya frekuensinya itu ya udah balik lagi situ lagi ya. Iya, benar banget. Ya kan? Ya malah kepikiran kayak ini bisa juga dibikin konten gini nih, konten gini gitu. Oke, saya mau nanya ini series. Kan sekarang juga makin banyak orang secara mungkin secara tidak langsung ya, yang kemudian akhirnya bergabung dengan Malaka Project atau dengan movement yang dilakukan oleh kamu pribadi dan teman-teman kamu di manapun gitu ya. Ada juga orang yang secara parsial, individual juga melakukan hal yang sama. Karena kamu sudah melewati banyak asam garam belakangan ini. Boleh dong diceritain apa resiko dan persiapan mental kalau kita mau bersuara
Ya kan ya, itu kan penting ya maksudnya. Jadi jangan bersuara asal bunyi terus nggak ada datanya gitu kan. Benar. Iya. Oh iya, aku tadi lupa ngasih tahu Malaka Project tuh sejak tahun 2025 udah diganti jadi Malaka aja. Oh, tanpa project. Karena itu sama, karena soal hope tadi. Jadi kayak kita kan awalnya pakai nama project itu karena kayaknya ini cuma bisa bertahan bentar deh gitu. Kayak kita anak-anak kecil gitu kan, maksudnya so tahu dan maksudnya belum tahu lah lapangannya kayak gimana gitu kan, tantangannya kayak gimana, tapi kita ngotot aja kita pengen bikin ini, kita pengen bikin movement ini gitu kan. Tapi kita ada ketidakpedeannya juga, jadi taruh kata project mungkin setahun lah ya atau 2 tahun. Tapi ternyata it grew well dan bisa sampai panjang, dan sekarang kami cukup yakin kayak kami bisa ngerjain ini selamanya gitu, kami bisa ngerjain ini seumur hidup. That's where kita kira memutuskan untuk take out aja deh projectnya, jadi just Malaka aja. It's a intermezzo. Iya. Tapi sekalian cerita soalnya juga, it's okay. Balik ke risiko dari bersuara gitu ya. Teman-teman yang mau speak up, mau bersuara, mau menyampaikan keresahan atau opini tentang apapun ya, itu memang harus paham bener risikonya gitu, bahwa apapun yang kita sampaikan di publik itu nggak without a risk gitu ya, nggak tanpa ada risiko apa-apa, karena jelas satu yang paling simple ya, risiko legal tuh jelas ada. Ngomong sembarangan tuh memang aku juga ngelihat ya itu nggak baik juga ya gitu. Jadi cukup wajar sebenarnya kalau ada some sort of legal safeguard untuk mendorong orang ngomong jangan asal juga gitu kan. Jadi kalau misalnya fitnah, kalau misalnya menyebarkan informasi yang hoax atau misinformasi gitu kan, tidak tepat dan memang secara sengaja misalnya membuat informasi yang akhirnya menghasilkan efek yang buruk gitu ya di masyarakat misalnya, yaitu berisiko jelas secara legal gitu. Memang ada pasal-pasal yang bisa dipakai untuk mempidana orang karena hal-hal ini. Nah, apakah pasal itu selalu dipakai secara tepat, misalnya hanya untuk opini-opini atau omongan-omongan yang memang fitnah misalnya, atau memang jelas tidak pantas untuk disampaikan karena berdampak buruk dan lain sebagainya? Jujur, nggak selalu begitu. Nggak selalu penggunaan pasalnya itu sesuai. Iya, sesuai. Jadi resiko bahwa kita ngomong udah segimanapun gitu kan, tapi kalau udah serapi apapun sesuai dengan koridornya, iya, risiko itu saja selalu ada risiko ada. Walaupun misalnya lebih kecil ya, kalau misalnya kita tidak menyebut nama, kita tidak secara direct menyerang suatu pihak misalnya, ya itu memang lebih kecil risikonya. Tapi tetap ada nggak? Ya tetap ada, karena pada akhirnya kalau kita ngelihat kasus hukum di negara ini juga kadang-kadang ya ambigu, mind blowing gitu ya kalau aku nyebutnya. Iya. I said ambigu, you said mind blowing. Iya. Ambigu terlalu sopan. Iya, itu kadang-kadang kan di luar ini banget ya. Kadang-kadang kayak yang kemarin kan yang terakhir yang rame misalnya yang tentang harga yang editor itu kan, yang video editor gitu kan kena kasus. Ya walaupun itu contoh kasusnya memang tipikor ya. Tapi maksudnya gini, kan pada akhirnya sistem yang menguji ini semua kan sama nih, sistem video hukumnya. Itu kan. Iya. Itu sistem hukumnya kan sama nih yang menguji semua kasus ini, mau itu kasus tipikor, mau itu kasus ITE. Ya sistem hukumnya nih sistem hukum yang kita sama-sama pakai di sini gitu ya, sistem hukum Indonesia gitu kan. Dan ketika di satu kasus bisa terjadi hal-hal seperti ini, dan memang di kasus ITE pun juga dulu-dulu banyak ya yang kayak kok ini bisa dipidana ya gitu, bisa dilaporin ya gitu, dan laporannya bisa diproses ya, padahal tidak menyebut nama, tidak bisa dikatakan dia merendahkan siapapun. Dia cuman waktu itu ada yang cuma naruh foto terus ada caption yang kayak satir gitu, tapi satir kan nggak bisa diartikan secara satir. Secara literal gitu kan. Dan sebenarnya secara hukum kita nggak bisa membuktikan nih bahwa ini satir merendahkan atau mana, kan kita nggak tahu sebenarnya. Nah tapi itu bisa gitu dikasusin. Ada banyak contoh-contoh seperti inilah gitu. Waktu itu juga ada dokumenter yang padahal dia ya dokumenter aja, memang dia menginterview orangnya ngomong kayak gini-gini. Nah itu tetap bisa dilaporin juga kayak gitu. Yang dimana kan mungkin orang mikirnya, oh kalau gue bersuara cuma ngomongin full sesuai fakta aja gitu kan, gue interview orang aja, ini kan dokumenter jadi emang pure apa adanya.
udah aman nih. Ya nggak juga, maksudnya tetap selalu ada risiko gitu, karena balik lagi ya, kadang-kadang ya interpretasi hukum ya pada akhirnya selalu ada ruang untuk ternyata kayak gini juga bisa dikasusin gitu dan seterusnya. Jadi kalau dari contoh-contoh tadi tuh poinku adalah risiko legal tuh pasti ada gitu, walaupun kita bisa meminimalkan itu dengan memahami ya cara aturannya bekerja, itu bisa diminimalkan. Tapi balik lagi poinnya, kita harus sadar dari awal bahwa itu selalu ada. Dan yang kedua adalah kalau sedang ada kepentingan politik yang bermain gitu ya, bukan cuman dari maksudnya yang berkuasa aja gitu ya, misalnya yang udah sekarang jadi pemerintah gitu, enggak. Elemen politik itu kan banyak ya yang selalu sebenarnya bekerja setiap saat walaupun mereka tidak duduk di kekuasaan gitu. Baik itu misalnya bisnis, baik itu industri, atau aktivisme itu sendiri juga punya kepentingan mereka gitu kan. Aktivisme mau mendorong kepentingan ke sini, kepentingan ke situ, ya ini semua kepentingan politik. Nah, kadang-kadang kita mungkin nggak sadar bahwa kita ternyata terjebak di dalam suatu pertempuran nih antara geng ini sama geng ini, ternyata lagi ribut gitu di dalam suatu isu, kita nggak tahu ya. Kita jumpin ngomong nih tentang isu itu. Nah, kalau ternyata ada yang lagi berantem di situ, bisa jadi kita jadi tumbalnya gitu kan, karena yang satu bakal ini dia dukung kita nih, padahal kita nggak lagi dukung dia nih, tapi karena kita kepentingannya sama, karena kepentingannya sama nih, dia mau jatuhin dia, digas abis dong opini kita, bisa jadi diboost tuh sama mereka pakai cyber troops gitu kan, buat naik algonya segala macam. Nah begitu udah naik, meledak kan kita yang viral. Jadi bukan mereka ya nih, kita yang viral, opini kita yang viral. Terus yang ini ngelawan balik kan, ngelawan baliknya kemana? Ke kita dong. Padahal kita nggak ada urusan yang memperdebatan ini. Nah itu juga ada risiko kayak gitu sih. Jadi harus lebih aware gitu. Nggak boleh kayak mau bersuara tapi nggak mau belajarnya gitu. Nggak mau meningkatkan literasi kita juga terhadap lapangannya. Karena ya jangan sampai ibaratnya kita mati konyol ya gitu, nggak tahu apa-apa tiba-tiba kita yang kena gitu kan, juga jadi konyol gitu. Nah jadi memang harus dipelajarin dulu ini isu ini kira-kira datangnya dari mana gitu kan, ini ada konteks pertempuran kepentingan politiknya nggak, kalau ada gimana cara kita menavigasi itu dan lain sebagainya, itu emang perlu dipelajari gitu supaya kita terhindar dari momen-momen di mana ya tadi kita jadinya yang kena gitu, padahal kita nggak ada urusannya dengan itu. Nah itu aku sih ngeliatnya minimal ya 2 risiko itu ya. Mungkin yang terakhir ya ini nyambung sama yang kedua sebenarnya. Kadang-kadang nggak tahu gimana gitu kan, misalnya tiba-tiba social attack juga bisa terjadi gitu gara-gara opini kita gitu kan. Yang mungkin gini, ya orang wajar dong gak setuju, gak apa-apa gitu kan. Oke, ada yang gak setuju sama pendapat kita, oke. Tapi kan kadang-kadang serangannya tuh bisa sampai mereka doxing, sampai dibawa kemana-mana, cross platform, segala macam platform, tiba-tiba ada muka kita misalnya. Nah itu kalau gak siap, kaget tuh pasti secara psikis ya. Tiba-tiba abis ngepost apa gitu kan di TikTok atau di mana satu video, tiba-tiba langsung meledak kemana-mana segala macam, akhirnya jadi panjang kayak yang kemarin yang kasus LPDP kan, kayaknya orangnya cukup kaget ya gitu. Iya, dia nggak nyangka pasti gak nyangka. Gitu, karena betul, pasti pas dia lagi bercanda yang setidaknya anak gue nggak WNI itu kayaknya pasti dia lagi nyeletuk aja gitu, nyeletuk santai aja. Iya. Tapi namanya sosial media tuh nggak bisa cara mikirnya kayak gitu. Cara mikirnya tuh kita setiap kali ngomong di media sosial tuh jangan. Jadi kadang-kadang kita ada ilusi gini, karena kita ngomongnya tuh di HP. Kita ada ilusi kita kayak sepi nih, kayak nggak ada orang kan, karena kita ngomong kita sama HP nih, kita post gitu. Kita nggak ngerti bahwa di dalam HP itu, dalam sosmed itu kan ada jutaan orang ya. Jadi coba next time kalau mau ngepost tuh gini, di kepalanya langsung bayangin kita lagi di stadion nih gitu. Ini ada 100.000 orang nih lagi dengerin analogi kita gitu. Nah coba deh, apapun yang kita nggak mau omongin di situ, berarti jangan omongin di sosmed, karena itu sama aja. Cuman kadang-kadang kita secara psikis tuh nggak dapet nih gitu sense-nya, karena kita ilusinya adalah kita lagi main sama HP berdua aja gitu. Sedangkan yang namanya postingan publik itu benar-benar bisa dilihat sama ratusan juta bahkan mungkin miliaran orang. Jadi kalau kita mikir itu ketika kita ngepost, harusnya bayangin kita lagi di stadion gitu. Selalu bayanginnya kayak oke nih gue lagi pakai mic nih di stadion yang denger 100.000 orang. Nah coba bayangin kayak gitu. Would you say this? Kalau enggak, jangan berarti. Karena kita pasti langsung dengan analogi itu, dengan bayangan itu.
kita akan lebih dapat tuh sense-nya. Iya, Oh dan ini lebih gue berhati-hati ya. Iya, kan gue ya? ngomong depan 100.000 orang nih gitu. Karena kadang-kadang orang nge-tweet atau nge-post secara spontan tuh gara-gara nggak ngeh ini serame itu loh di sini. Iya, dan juga gitu. kan maksudnya kalau kita ngomongin social media platform kan pasti berhubungan dengan reach berhubungan dengan numbers, berapa banyak angka follower dan segala macam. Kadang-kadang berita itu justru yang melihat lebih banyak dibanding jumlah follower kita sendiri kan, karena dia bertumbuh dan di forward dan di berbagai macam platform seperti yang kamu bilang ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, kalau emang udah bener nih, ini tepat, udah riset juga, udah bener-bener ngerti gini-gini, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya cuman jangan sampai gara-gara celetukan spontan, gara-gara nggak hati-hati gitu kan, akhirnya jadi dapat attack yang gila-gilaan, backfire, terus kita sendiri juga ngelihat pasti nggak worth it gitu. Ini kemarin gue ngapain sih kayak gini gitu kan. Apa yang mau kita suarakan juga bisa jadi nggak tercapai tuh tujuannya gitu. Misalnya kan tujuannya let's say kita pengen masyarakat lebih mendukung supaya misalnya kita lebih ramah lingkungan hidupnya gitu kan. Kita pengen lebih banyak masyarakat yang tahu itu, yang peduli, dan akhirnya mendorong supaya misalnya sampah dikelola dengan lebih baik, terus kendaraan mungkin basis energinya masih dibikin renewables dan lain sebagainya. Kita pengen dorong orang-orang ke sana. Tapi gara-gara blunder spontan tadi ngomongnya mungkin gimana nggak enak atau apa, akhirnya malah kena attack segala macam. Akhirnya ide baik yang lagi diperjuangin itu ya nggak diterima, nggak terima. Orang bakal kayak oh ini kan yang kemarin ini nih gitu, yang udah sentimennya udah negatif duluan, akhirnya idenya pun ikutan hilang bersama dengan attack yang terjadi ke kita gitu. Apakah setiap orang juga harus membuat sebuah timeline atau agenda ketika dia ingin menyuarakan sesuatu? Dia harus sangat spesifik arahnya kemana, artinya message, kontennya dan konteksnya itu kemana. Misalnya tadi kamu ngomong tentang sustainability misalnya gitu ya, sampah, kita fokus ke situ aja. Atau setiap orang punya hak kan, we have the right to speak, punya freedom of speech. Setiap orang kan punya kebebasan untuk bersuara, pendapat opini pribadi gitu. Tapi di dalam dunia sosial media saat ini dan pengalamanmu kan ya, apakah memang kita harus membuat segmentasi dan subjek yang lebih spesifik? Jadi misalnya gini, Erwin bicara hanya tentang komunikasi. Udah, itu aja sampai lo mati. Tiba-tiba kalau lo mau ganti, misalnya mau ganti bisnis atau mau ganti arah pembicaraan, oke ganti, tapi yang ini udah lewat. Apakah seperti itu atau mengacu kepada prinsip freedom of speech? Ya sebenarnya pada dasarnya kalau dari kerangka hak ya kan, orang punya hak untuk ngomong tentang apapun, sebenarnya punya hak gitu. Jadi secara freedom of speech, secara kebebasan sipil, ya bebas sih ya, orang mau ganti-ganti topiknya atau mau tetap di satu topik aja, itu sebenarnya bebas. Nah cuman mungkin kita perlu mendefine tujuan dari kita bersuara ini gitu. Kalau tujuannya begini bisa jadi beda strateginya. Jadi tergantung tujuannya gitu. Ini tujuannya mau kemana nih? Kalau tujuannya kayak gini bisa jadi harus fokus di satu topik. Tapi kalau tujuannya kayak gini bisa jadi ya enggak gitu. Kayak misalnya kalau kita bicara seniman yang udah besar platformnya gitu kan. Mungkin kalau di Amerika musisi-musisi ya kayak Billie Eilish atau mungkin kayak Olivia Rodrigo, ya mereka kan sebenarnya nggak yang tiap hari ngomongin misalnya tentang perang gitu, enggak. Tapi ketika tiba-tiba mereka ngomongin itu, ya platform mereka tetap berguna gitu untuk mereka akhirnya mengangkat awareness orang-orang tentang masalah itu, tentang okupasi misalnya, tentang penjajahan dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi ketika ada isu lain lagi misalnya, oh ternyata sekarang lagi ada misalnya masalah kekerasan pada anak gitu, terus lagi-lagi nih Billie Eilish sama Olivia ngomong juga tentang itu, ya bisa aja tetap berfungsi dengan baik juga platformnya gitu, untuk menaikkan awareness terhadap isu itu, dan orang-orang akhirnya bergerak bahkan sampai ikutan demo misalnya terkait itu gitu kan dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya yang modelnya seperti itu ya nggak ada masalah sebenarnya kan, dia ganti-ganti topik sesuai dengan apa isu yang memang lagi ada dan berkembang di masyarakat gitu, yang perlu diperjuangin sesuai dengan konteksnya gitu kan. Nah tapi makanya tergantung nih, ini tujuannya mau ke arah mana gitu. Jadi
bisa dua-duanya gitu. Mau fokus satu topik bisa, mau kita ganti-ganti itu juga bisa. Oke, kan mengacu ke tadi ya, freedom of speech. Balik lagi, apa yang membuat parameter hal yang sempat populer istilah berapa tahun yang lalu, yaitu tentang social justice warrior dengan kebebasan bersuara. Ya, isunya kan adalah orang ngerasa bahwa social justice warrior ini mengatur ya, jadinya orang harus ngomong apa gitu. Jadi kalau ngomong kayak gini langsung di cancel gitu ya atau apa. Nah memang ya balik lagi, freedom of speech itu kan cuma memberikan kita kebebasan secara legal gitu ya. Secara hukum kita nggak bisa dipenjara gara-gara pendapat yang berbeda misalnya. Nah, kalaupun sekarang misalnya ada aturan yang membatasi speech, tapi lebih ke misalnya hate, ya kan. Kalau speechnya mendorong orang untuk melakukan kekerasan atau mempersekusi kelompok tertentu, ya itu yang bisa dibatasin ya. Tapi kan di luar itu sebenarnya secara legal tuh menjamin kita punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat-pendapat tersebut. Nah, tapi kan legal standing ini tidak extended ke sosial ya, gitu. Maksudnya secara legal nggak bisa konstitusi misalnya memaksa semua orang untuk bereaksi baik ke pendapat-pendapat kita. Jadi kalau misalnya orang mau bereaksi tiba-tiba, gue nggak setuju sama pendapat ini, gue mau boykot orang ini gini-gini, ya itu juga hak dia juga gitu. Sampai terjadi cancel culture. Iya, jadi cara mikirnya adalah kita nggak bisa melihat freedom of speech itu sebagai batasan atas orang lain juga gitu. Maksudnya ketika orang lain mau tidak suka dengan opini kita dan akhirnya tidak suka sama kitanya juga gara-gara opini kita misalnya, ya itu juga hak mereka juga gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam tanda kutip kayak di cancel itu dalam artian kan orang ngeboikot kita atau melakukan serangan secara cyber gitu ya di media sosial, di mana orang memang komen, ini kok kayak gini misalnya gitu ya, komplain atau segala macam protes keras lah ke kita dalam berbagai bentuk dan rame-rame gitu kan menyampaikan itu, yaitu bagian dari kebebasan mereka juga untuk menyampaikan itu gitu. Nggak bisa hukum yang melindungi speech kita tuh memaksa orang untuk lu harus duduk dengerin Kani yang ngomong dengan baik-baik gitu, nggak boleh nggak setuju misalnya, kan nggak bisa juga. Jadi balik lagi itu juga bagian dari risiko yang tadi aku omongin kan, kalau kita ngomong di publik ya kita harus memperhitungkan bahwa orang akan bereaksi terhadap apa yang kita omongin gitu. Sangat konyol kalau misalnya kita ngomong di publik gitu kan, tapi tiba-tiba pas dapet reaksi kayak gini kita kelabakan dan nggak terima gitu, kayak ini kenapa orang kayak gini ya? Ya orang punya kebebasan mereka juga buat mikirnya kayak gimana, buat nggak setuju sama kita, apalagi untuk opini-opini yang kita udah tahu ini kayaknya nggak umum nih di masyarakat gitu ya. Itu kita udah naker lah gitu bahwa ini very likely akan ada respons yang nggak enak. Ya kalau misalnya menurut kita worth it, gue emang harus nyampein ini, ya udah gitu jalanin. Tapi jangan berharap orang itu jadi patung dengerin kita ngomong gitu kan. Ya orang semua bisa bereaksi dong, karena sosial media itu ruang publik balik lagi. Jadi itu kita ngomong ke publik nih, kecuali kita ngomongnya di close friends ya. Nah itu kalau ada temen yang ngebocorin close friends yang keluar, ya itu nggak etis ya. Tapi ya balik lagi itu masih lebih terbatas lah. Tapi kalau kita ngomongnya jelas di postingan yang publik, ya itu udah pasti selalu berisiko bisa menimbulkan reaksi dari publik sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Yang kadang ternyata misalnya ternyata banyak yang nggak suka ini, ya udah kita harus terima ada risiko itu gitu sih. Ada nggak pengalaman yang bisa kamu ceritakan dan bagaimana kamu menghandle situasi itu? terkait opini gitu dan aduh banyak sih pengalamannya. Aku gimana menghandle-nya sebenarnya kalau aku salah ya aku minta maaf aja sih. Di konteks maksudnya di kasus-kasus yang dimana emang salah nih opini gue, ya udah aku ngepost aja di mana aku jelasin aku minta maaf, aku salah nih di sini baru belajar juga gitu. Ternyata pemahaman aku salah ya gitu terhadap isu ini kayak gitu sih. Jadi beberapa kali aku ada kasus yang seperti itu, aku selalu kalau misalnya emang aku salah, aku pasti minta maaf dan koreksi secara terbuka gitu. And it's okay too, right? Iya. Dan buat aku tapi itu lebih ke itu ethics yang aku punya sih. Menurut aku adalah orang yang kalau aku
maksudnya dalam konteks aku sebagai apa ya, ibaratnya aku sebagai public figure gitu, maksudnya aku punya public content gitu kan, dan public persona gitu. Aku bukan tipe yang suka berusaha untuk bikin aku kelihatan gini, aku kelihatan gitu, aku nggak mau. Jadi memang kalau prinsip ethics dari aku sendiri adalah ketika aku menyampaikan sesuatu dan misalnya ternyata aku salah, ya udah aku nggak berusaha babi bu kemana-mana, ya langsung aja udah, ini aku minta maaf, ini aku koreksi, ini ternyata aku salah di sini, ternyata harusnya kayak gini gitu. Jadi aku oke banget dengan learning out loud lah istilahnya ya gitu. Jadi aku memang belajar, ya udah ketika gue salah, gue nggak take down postingannya, gue koreksi, that's it gitu. Jadi impresi yang kamu buat saat ini sampai saat ini adalah sesuatu yang natural dong ya. Tidak kamu ciptakan secara spesifik. Iya, makanya nggak. Iya, makanya exactly, makanya nggak apa ya. Mungkin aku bisa dibilang aku nggak yang cukup masuk ke mainstream kali ya, karena iya, karena aku memang cuman sesuai dengan aku kayak gimana aja sih gitu. Aku belum pernah kayak berusaha untuk winning the market. Kan kalau misalnya kita play apa ya, celebrity game lah gitu ya istilahnya, kita mesti crafting nih, ngikutin oh nih market sukanya kayak gini, kita kayak gini, personanya mesti kayak gini, cara ngomongnya mesti kayak gini, berarti gini-gini. Kalau aku nggak ngelihat itu jadi sesuatu yang perlu aku lakuin, karena tujuan aku di sini kan bukan untuk seterkenal mungkin, kan bukan itu ya. Seterkenal mungkin apanya nih, bukan akunya kan. Poinnya kan adalah idenya nih yang mau aku push kan. Nah artinya kalau aku ngelakuin sesuatu, aku nggak bertabrakan dengan apa yang pengen aku dorong ke masyarakat, ya ini udah kontradiktif jadinya ke apa yang pengen aku capai gitu. Kalau misalnya untuk aku populer, aku menabrak apa yang aku perjuangin itu sendiri, yaitu misalnya dalam konteks ini, let's say kejujuran, kemauan untuk mengaku salah. Nah, aku pengennya masyarakat lebih bisa punya budaya kayak gitu. Harusnya kita kalau salah ya ngaku salah aja gitu, nggak perlu kayak malah jadi seakan-akan salah tuh sesuatu yang harus ditutupin gitu. Kita nggak boleh nih salah, nggak boleh kelihatan salah gini-gini. Akhirnya orang malah berusaha untuk nutupin itu, jadi nipu lagi, jadi bikin ini bikin itu yang bikin orang jadi salah cara berpikirnya gitu kan, segala macam gara-gara mau nutupin kesalahan yang ini yang kayak gitu-gitu. Nah aku ngeliat yang aku mau perjuangin kan justru aku pengen ngelawan budaya kayak gini ya gitu. Aku pengennya justru kita punya budaya di mana orang nyaman untuk belajar, untuk ngoreksi diri, untuk ngaku salah, untuk terbukti salah dan berubah dari situ gitu kan. Ya aku harus bisa promote itu lewat aku dulu dong pertama-tama gitu. Nah kalau misalnya untuk supaya terkenal aku nggak ngelakuin itu, justru ngelakuin sebaliknya, ya terkenalnya buat apa gitu. Soalnya kan tujuannya kan jelas ya. Aku pengen ngebangun cara berpikir tertentu nih gitu kan, masyarakat yang kayak gimana, kehidupan yang kayak gimana. Jadi tujuan aku ngerjain apa yang aku kerjain bukan terkenal gitu kan, tapi ya terkenal itu membantu kalau misalnya isinya bener dong gitu kan. Itu kayak kita mau jual suatu barang gitu kan. Ya of course barang ini misalnya makanan gitu. Kita pengen orang-orang dapat makanan yang enak, dapat makanan yang bergizi misalnya gitu, nutrisinya bagus. Nah itu kan yang pertama kita pastiin itunya dulu kan. Kalau misalnya kita bikin banyak orang beli makanan itu tapi isi makanannya tuh beracun ya kan, bikin orang keracunan, ya buat apa itu nyampe ke banyak orang gitu. Jadi kita yang nyampe ke banyak orang harus balikin lagi nih ke tujuan awalnya gitu. Tujuan awalnya mau ngasih makanan yang kayak gini, bukan cuman kayak oh ini ada 200 juta orang nih sekarang yang beli makanan kita tapi makanannya beracun. Ya udah gak sesuai sama tujuan awal gitu. Sama dengan konten dan popularitas yang aku bangun misalnya di media sosial. Ya buat aku gak perlu misalnya ada 10 juta orang yang follow tapi for the wrong reasons gitu. Oke 10 juta orang follow gue tapi mereka follownya karena ini yang padahal ini justru yang pengen aku ubah gitu. Ya salah gitu. Mendingan growing slow tapi organically dan itu sesuai dengan apa yang mau dicapai. Balik lagi itu kayak contoh yang makanan tadi, makanannya bergizi, makanannya bener gitu kan, makanannya enak. Ya baru 1 juta orang yang makan, 2 juta orang yang makan, gak sampai 200 juta orang, tapi udah sesuai tujuannya gitu. Apakah juga it's safe to say bahwa profesi kamu dalam bermusik pun pelan-pelan mulai dikesampingkan karena menyuarakan sesuatu yang lebih besar dari purpose atau callingmu saat ini? Aku sebenarnya kalau untuk bermusik emang dari awal nggak pernah ada kayak apa ya,
track di mana aku emang pengen berkarir di situ, sebenarnya enggak sih. Cuman karena balik lagi dulu kesulitan ekonomi itu bikin aku butuh kerja ya kan, dan salah satu kerjaan yang bisa aku kerjain itu main musik, karena waktu itu aku dapat beasiswa belajar musik gitu dan segala macam, yang akhirnya aku jadi punya skill main piano. Nah dari situ aku awalnya ngambil kerjaan musik ya karena butuh kebutuhan ekonomi kayak gitu. Nah tapi aku nggak pernah punya cita-cita kayak gue pengen hidup jadi musisi besar atau apa gitu, sebenarnya enggak sih. Jadi belum pernah ada momen dimana harus milih antara mau berkarir musik atau mau yang lain gitu, sebenarnya enggak. Cuman kalau sampai sekarang aku kadang-kadang punya project musik juga, it's more of ya hobi sih sebenarnya gitu aja. Oke. Nah, ceritain tentang berapa lama persiapan buku Makanya Mikir yang di depan mata. Proses nulisnya sebenarnya fullnya tuh jadi 2 tahun total. 2 tahun. Iya, tapi 2 tahun ini last year kan? Ini last year publishnya. Jadi sebenarnya mulai ditulis dari tahun 2023. Dan itu awalnya lebih kayak ya diskusi aku sama Abigail yang nulis juga sama Abby. Kita berdua ngobrol gitu kan, kayaknya gue pengen bikin buku, gue juga pengen bikin buku. Instead of bikin masing-masing karena konsepnya mirip banget, jadi dibarengin aja kalau nggak bikin satu buku gitu. Nah cuman banyak kepotong karena waktu itu kan juga 2024 tuh election year. Abby juga punya project dia gitu ya, dan aku juga bareng Malaka ada banyak kegiatan pada saat itu. Kita punya tour Ghost to Campus ke beberapa kampus gitu, terus kita punya acara-acara debat during Pilpres gitu-gitu. Jadi tahun 2024 tuh lumayan dikit banget kita bisa ngerjain si bukunya gitu. Gara-gara ya tadi it's the election year yang dimana kita lebih banyak fokus ke situ. Jadi kalau di total tuh sebenarnya kalau sit down and type-nya gitu ya mungkin 3 or 4 months sebenarnya. Cuman gara-gara banyak kepotong hal lain jadi butuh 2 tahun fullnya untuk benar-benar akhirnya jadi publish gitu. Oke, jadi buku ini mengacu seperti judulnya untuk membuat orang punya critical thinking. Benar. Oke, boleh dong diceritain apa yang paling fundamental ya untuk orang bisa mikir dengan benar. Di buku ini sebenarnya langsung dibahas di bab awal banget gitu ya. Judulnya Objective Oriented Principle. Jadi ini bicara tentang tujuan. Yang paling fundamental kalau dalam pembuatan keputusan adalah tujuan. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti, kayak misalnya orang nanya ke aku atau Abby gitu kan, Kak, aku mendingan S2 di dalam negeri atau di luar negeri gitu. Pertanyaan seperti ini tuh jawabannya tergantung gitu, nggak ada jawaban universalnya yang berlaku untuk semua kasus karena tergantung tujuan, tergantung kebutuhan, tergantung ada preferensi ini itu yang aku sama Abby nggak tahu dong gitu tentang teman-teman kebutuhannya gimana gitu kan. Jadi ditanya ke kami tuh ya kami nggak punya jawabannya gitu, mendingan kuliah di luar negeri, di dalam negeri ya gimana gitu, kebutuhannya apa nih gitu, bahkan perlu nggak kuliah lagi itu juga harus dijawab lagi kan gitu sebelum ngomongin kuliah di dalam negeri atau luar negeri. Jadi yang pertama dan akhirnya banyak juga dikutip orang-orang adalah ternyata banyak orang baru ngeh gitu bahwa yang namanya untung rugi baik buruk itu relatif tergantung tujuan. Bahkan masalah pun relatif tergantung tujuan gitu. Kayak ada contoh di buku ini gitu ya, kita ngasih contoh tentang kereta KRL gitu, rusak nih gitu. Jadi hari ini nggak beroperasi. Nah kita mau pergi ke Bali dari Jakarta gitu, Jakarta ke Bali naiknya pesawat. KRL nggak beroperasi itu bukan masalah dong buat kita, ya kan? Karena kita nggak perlu naik KRL gitu. Kita perlunya naik pesawat nih. Kita mau ke Bali soalnya. Dari Jakarta mau ke Bali, bukan dari Jakarta mau ke Bogor misalnya. Kalau kita dari Jakarta mau ke Bogor, KRL nggak beroperasi itu bisa jadi masalah karena kita butuh naik KRL ke Bogor. Tapi pun kita bisa naik kendaraan lain. Iya, pun bisa naik kendaraan lain. Tapi let's say kita harus naik itu. Nah, itu mungkin jadi masalah buat kita, ya kan. Tapi kalau kita kebutuhannya ke Bali, KRL nggak beroperasi, KRL rusak atau apa, ini bukan masalah buat kita dong gitu. Karena nggak ada nyambungnya sama tujuan kita gitu kan. Nah, itu salah satu contoh yang kami bahas di buku ini, di mana masalah itu juga tergantung gitu, tujuannya apa, baru kita bisa bilang sesuatu tuh masalah gitu. Nggak semua hal itu bisa kita definisikan langsung, oh ini masalah nih, ya nggak tahu, tergantung nih tujuannya apa gitu.
Bahkan sakit pun kalau kita tujuannya kita memang pengen sakit, ya sakit tuh nggak jadi masalah lagi gitu. Sakit justru bagus kan, karena kita tujuannya kita tujuannya pengen sakit. Misal ya ada orang yang tujuannya itu, kita nggak tahu kan tujuan orang apa gitu ya. Pilihan rumah misalnya nih, rumahnya harganya murah tapi ukurannya gede gitu. Mungkin kita anggap itu bagus dong. Bisa jadi buat orang tertentu yang gue nyarinya rumahnya kecil justru gitu. Ya itu masalah justru. Rumah gede itu jadi masalah dong buat dia gitu. Karena dia secara tujuan dan kebutuhan dia butuhnya rumah yang kecil gitu. Nah itu contoh masalah ya kan. Terus baik buruk, itu juga kita jelasin baik buruk ini juga jadi relatif gitu. Maksudnya sesuatu tuh ini baik atau enggak ya. Misalnya tadi rumah yang gede itu baik atau buruk gitu. Ya tergantung kebutuhan kan. Kalau misalnya gue butuhnya rumah yang gue gampang bersihinnya, ya makin gede kayaknya makin buruk deh gitu kan. Karena jadi makin repot nih yang harus dibersihin, jadi makin banyak areanya gitu kan misalnya. Jadi rumahnya justru makin kecil makin bagus misalnya. Nah itu kan jadi baik atau buruknya suatu opsi gitu kan, suatu pilihan tergantung tujuan lagi-lagi. Terus untung rugi juga sama. Misalnya kayak kita mikir beli barang ini harga, suka ada komen gitu ya, misalnya kayak ada selebritis dia beli motor atau beli tas mewah harganya mahal gitu. Terus netizen ada yang komen kayak misalnya gue sih kalau duit segini mendingan beli ini gitu kan, mendingan beli itu. Ya itu karena nilai untung ruginya itu ya beda nih gitu. Kalau buat dia tuh misalnya gue beli tas nih harganya 300 juta, yang gue cari dari tas ini ABC yang value-nya lebih dari 300 juta. Jadi gak apa-apa gue spend 300 juta buat beli ini misal. Karena dengan gue pakai tas ini gue masuk nih ke crowd ini misalnya gitu, atau ke network ini yang gue butuhin. Ya kita gak ngerti nilai itu orang itu karena bukan kebutuhan kita gitu kan. Misalnya ya gue gak butuh ke situ. Ya iya, makanya jadinya itu gak untung jadinya dengan beli itu. Tapi buat dia ya bisa jadi itu untung karena emang hitungannya dia dengan kebutuhan dia itu menguntungkan gitu. Nah di buku ini tuh di awal kami banyak ngebahas tentang itu, bagaimana banyak hal itu jawabannya tergantung, jawabannya relatif, karena acuannya cuma bisa didapat kalau ada tujuannya gitu. Kalau nggak ada nih misalnya nggak tahu nih tujuannya apa, nggak tahu kebutuhannya apa, ya terus acuannya mau dari mana gitu kan. Kadang-kadang kan orang ngelakuin sesuatu ternyata nggak tahu dia nyari apa dari situ gitu. Misalnya banyak gitu yang begitu, mau kuliah tapi nggak tahu nyari apa dari kuliah. Ini nyari apa nih? Nyari teman, nyari network, nyari ilmunya gitu kan. Ini beda-beda nih. Kalau kebutuhannya nyari ilmunya, berarti kita cari kampus yang misalnya ngasih studinya dalam banget tentang ini misalnya gitu kan. Atau yang dosennya bagus banget. Ya beda banget dong antara kampus yang begitu dengan misalnya kampus yang social activitiesnya banyak banget. Jadi kita kalau mau networking banyak banget kesempatan networkingnya. Nah sedangkan kampus yang tadi misalnya yang pertama dia hampir nggak ada event gitu dalam setahun. Jadi kalau kita mau nyari teman di situ pusing, kayak pas masuk kuliah bingung, kok gue nggak pernah ada kesempatan hangout ya gitu, nggak ada kesempatan sosialisasi nih karena ternyata nggak ada event apapun selama setahun. Cuman ada event misalnya cuman ada ospek doang sekali, abis itu udah nggak ada event apapun. Ya terus gue ketemu orang di mana gitu kan, ya akhirnya nggak sesuai dong pilihan kampusnya dengan tujuan misalnya tadi nyari temen gitu ya, let's say. Nah jadi di situ kami ngomongin tentang kita tuh bikin keputusan, nilai keputusan itu jadi kayak ini keputusan yang bagus atau enggak itu cuma bisa dinilai dari kita sendiri gitu ujungnya. Kayak kita nggak bisa menanya ke orang lain, ini menurut lu keputusan gue udah bener belum ya? Ya karena tergantung lagi keputusan itu dibikin untuk apa gitu kan, tergantung kebutuhannya nih dari itu yang keputusan pertama. itu yang esensial yang itu dibahas paling di bab awal. pertama. Iya benar. Oke. Apa esensi atau landasan prinsip supaya kita punya kemampuan berpikir yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan ya? Termasuk dari penjelasan kamu, saya juga melihat bahwa ketika seseorang mengambil keputusan itu, kita pun juga tidak bisa sembarangan untuk memberikan label atau penilaian. Iya, kayak misalnya gitu ini kan bodoh nih gitu kadang-kadang gitu ya, misalnya ini bego banget ngapain kayak gini. Ya enggak dong, bisa jadi kita nggak tahu tujuannya mau ngapain nih kayak gitu. Jadi nah itu yang paling dijelasin di pertama kan, tentang bahwa ternyata tujuan ternyata keputusan-keputusan ini tuh butuh tujuan sebagai acuannya gitu. Tujuan atau bentuk tujuan tuh bukan berarti harus kayak, aku selalu ngasih contoh juga di situ,
nggak harus visi besar, maksudnya mau 10 tahun lagi mau kemana gitu, enggak. Cuman sesimpel kayak tadi misalnya, oh gue nyari kuliah buat dapet teman misalnya. Nah itu tuh udah tujuan gitu, dalam artian tuh jelas nih kebutuhannya apa sih gitu. Lo mau jalan-jalan ke Bogor, lo mau nyari apa di Bogor? Iya, mau beli asinan, mau ke kebun raya, mau apa? Betul. Lo cari tahu deh alasan lo yang fundamental gitu kan? Betul, baru nanya ke orang kayak mendingan gue kemana ya kan, ini mau jalan-jalan ke Bogor belum tahu tujuan kebutuhannya apa, nanya ke orang, misalnya nanya ke aku. Kamu juga nggak tahu. Iya, aku ke Bogor bagusnya kemana ya gitu. Lo nyari apa dulu nih gitu kan di Bogor, bener nyari makanan, nyari ilmu tentang sejarah ini mungkin ada museum ya, atau ilmu botani beda lagi museumnya gitu kan. Nyari apa di situ. Nah itu kan itu yang pertama. Habis itu sebenarnya sisanya tuh ke belakang-belakangnya tuh lumayan turunan dari situ. Kayak misalnya salah satunya bab yang terakhir tuh yang juga rame diomongin orang tentang kecerdasan sosial ya. Oke. Jadi tentang empati sebenarnya babnya gitu. Bahwa empati social itu intelligence. Social intelligence. Di situ aku ngomongin tentang gimana empati, gimana kita tuh butuh untuk ngerti orang lain dengan benar gitu dalam interaksi kita dengan orang lain. Kadang-kadang misalnya kita punya teman gitu ya, kita pengen bikin dia bahagia dengan kita mau ngasih hadiah gitu kan. Nah kita harus ngerti dulu ini apakah dia orang yang emang seneng dihadiahin kayak gini ya kan, atau jangan-jangan justru buat dia beban, misalnya dihadiahin kayak gini, aduh nanti gue harus ngasih kado balik nih misalnya gitu kan. Maksudnya orang kan beda-beda ya gitu. Jadi empati itu membantu kita untuk mencapai tujuan juga gitu. Misalnya kita tujuannya di sini mau ngapain sih? Oh mau bikin dia seneng. Nah kan kita harus ngerti dulu nih, ya, dia orang kayak dia nih, dia seneng, yang bikin seneng tuh apa ya gitu kan. Dia bakal seneng gak ya kalau diginiin, kalau dikasih kayak gini, atau dia justru bakal terbebani gak ya gitu kalau misalnya diajakin, let's say diundang ke acara gitu kan, tapi dia ternyata orangnya introvert banget, justru dia nggak betah nih di acara-acara sosial yang rame misalnya gitu. Nah kita mikirnya, oh gue harus ajakin dia nih biar dia seneng gitu kan. Ya padahal dia justru buat dia bukan hal yang menyenangkan gitu. Justru itu dia bayar kos di situ, dia beban nih gitu untuk bisa datang ke situ. Justru dia jadi nyenengin lo gitu kan. Jadi lu mikirnya lu yang nyenengin dia, padahal enggak, dia justru anjir gue harus gue temenan sama Kania, gue mau nyenengin dia, gue harus datang nih ke undangan dia dengan segala beban berat gue bersosialisasi dengan orang-orang gitu kan. Nah kadang-kadang kan nggak ketemu tuh apa yang kita bayangin tentang orang lain dengan sebenarnya dia kayak gimana gitu kan. Nah empati itu dibutuhin untuk bisa menghasilkan interaksi yang efektif gitu. Kadang-kadang kita marah sama orang karena kita mikir dia mikirnya kayak gini gitu, padahal ternyata nggak kayak gitu kan. Iya, dia bisa mikirnya bertolak belakang. Iya. Akhirnya jadi konflik nggak jelas. Betul. Nih, yang dia pun bingung sebenarnya. Jadi kita udah menyimpulkan, oh nih gara-gara kayak gini nih dia jadi kayak gini. Dianya bingung kenapa kita tiba-tiba menjauh misalnya dari dia. Akhirnya dia mikirnya justru kita yang masalahin dia kayak gitu kan. Akhirnya pertemanan jadi kacau gara-gara hal-hal kayak gitu, padahal semua cuma diasumsi masing-masing gitu. Nah di bab terakhir itu kami ngebahas tentang berempati itu pertama-tama emang kosongin dulu nih diri kita gitu ya. Jadi jangan projecting ke orang lain ya kan. Jangan gara-gara kita orangnya kayak gini, oh pasti dia kayak gini juga. Kita mikirnya kayak gini, dia pasti mikirnya kayak gini juga gitu. Kalau kita ngelakuin ini maksudnya gini, habis itu kita pikir orang lain juga kayak gitu. Padahal kan belum tentu ya gitu. Jadi kita kosongin, kita dengar orang lain, kita observe orang lain itu, baru kita bisa ngerti nih, oh ternyata dari sudut pandang dia tuh kayak gini gitu. Nah kami tuh ngeliatnya di dalam masyarakat sekitar kita gitu ya, banyak tuh empati itu bukan kayak gitu. Empati yang dipahami tuh bentuknya lebih kayak simpati aja sebenarnya sih. Lebih kayak kalau misalnya ada yang meninggal, oh ya kita berduka gitu ya. Kalau ada yang ulang tahun kita rayain gitu, kita ikut senang. Kalau ada yang lagi kesusahan secara ekonomi, kita bantu, kita donasi kayak gitu. Empati tuh seakan-akan udah kayak gitu aja gitu. Itulah empati. Nah padahal kan itu ibaratnya permukaan banget ya gitu. Itu masih levelnya tuh tata krama gitu, belum empati gitu menurut kami. Iya, itu baru di permukaan. Simpati itu baru di permukaan. Iya, jadi di buku ini di bab kecerdasan sosial itu justru kami ngomongin tentang harusnya empati itu jauh banget dari itu. Maksudnya jauh lebih dalam lagi dari itu gitu. Dimana kita istilahnya kita mengerti orang lain gitu, kita understand bukan berarti condone ya, kita mengerti bukan berarti kita setuju apa yang dia lakuin, bukan. Tapi kita ngerti nih bahwa oh ternyata dia ngelakuin ini tuh dari sini datangnya gitu, motifnya dari sini. Sebenarnya fiksi itu ngajarin kita ngelakuin itu sih. Kadang-kadang kan fiksi itu nyeritain ya,
misalnya origin villain story gitu. Ini orang jadi jahatnya jadi kayak gini gara-gara apa gitu. Itu kan sebenarnya ngajarin empati tuh. Ngajarin kita ngerti dari sudut pandang dia tuh kayak gini gitu. Jadi empati yang kami bahas di sini itu lebih istilahnya empati kognitif ya. Itu dimana poinnya adalah kita memahami sudut pandang orang lain gitu. Itu poinnya. Jadi kita memahami kayak sesuatu ini kalau dilihat sama orang lain tuh ternyata maknanya kayak gini, maksudnya kayak gini, rasanya kayak gini dan seterusnya. Yang dimana itu bisa beda dengan kita gitu. Iya. Pertanyaan terakhir. Kalau bicara tentang memahami, juga ada urusannya dengan bagaimana seorang bisa menakar egonya. Kamu juga dalam pekerjaanmu, dengan ambisimu juga kita berhubungan semua dengan hal-hal yang namanya ego. Tapi bagaimana caranya kita bisa lebih praktis membawa ego kita di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menafsir mana suara yang patut kita sampaikan, mana yang suara kayaknya ini this is a cognitive bias, ini nggak perlu gue omongin gitu. Itu sangat bisa dilihat lagi balik ke tujuannya ya biasanya. Jadi kalau misalnya kita memikirkan apa sih yang harus disuarakan dan enggak gitu ya. Misalnya ini kayak perlu enggak sih diomongin atau enggak. Itu bisa diuji lagi dengan tujuan dari yang kita mau capai dari menyuarakan ini apa sih gitu. Nanti kelihatan deh. Misalnya kita lagi kepikiran mau komen gitu kan di postingan orang pengen ngeritik gitu. Kita mau ngeritik artis kali ya, biasa selebriti gitu kan, kehidupannya gimana, kita mau ngasih judgement lah, ini harusnya nggak kayak gini, ini harusnya nggak kayak gini. Nah coba ditanya ke diri sendiri, ini kita ngomong kayak gini tuh tujuannya apa ya? Misalnya, tujuannya ya biar dia ngoreksi diri misalnya gitu. Nah kalau biar dia ngoreksi diri, coba deh lebih bagus kita ngomongnya di kolom komen atau kita DM misalnya, supaya dia nggak mengalami attack dari orang-orang lain lagi misalnya kan. Kalau di kolom komen kan itu berarti sama aja kayak kalau kita negor orang, mendingan kita negor orang pakai mic, pakai speaker 8 ini stereo ya kan ke depan semua orang, atau kita panggil orangnya ngobrol berdua gitu kan in private gitu, bahwa tadi lu kayaknya nggak tepat deh kayak gini-gini. Nah itu lebih efektif mana coba untuk bikin dianya koreksi ya kalau tujuannya itu ya. Makanya tujuannya apa nih gitu kan. Kalau tujuannya biar orangnya koreksi, lebih mending mana coba. Pasti kan kita tahu kayaknya lebih efektif ngomong langsung berdua aja nggak sih in private dibanding kita ngomong in public depan semua orang. Akhirnya dia bisa jadi rasanya malah mungkin malu ya, terus merasa terbebani dan segala macam misalnya gitu kan. Dan akhirnya malah lebih susah untuk berubah di hal-hal tertentu mungkin gitu kan, jadinya malah lebih susah berubah. Dan tidak juga serta-merta berubah. Iya, dengan cara yang udah lebih efektif pun belum tentu juga. Tapi let's say kita tujuannya itu, ya mungkin kita akan mempertimbangkan lagi, perlu nggak ya komen kayak gini gitu kan. Atau yang kedua misalnya kita tujuannya bukan buat dia koreksi, tapi biar orang-orang tahu bahwa ini adalah hal yang buruk misalnya gitu. Ya, itu ego dong. Ya sebenarnya gini juga bisa aja sih, misalnya dia pengen nunjukin bahwa perilaku kayak gini nih jangan ditiru misalnya gitu. Itu nggak apa-apa, tapi menurutku balik lagi ini bisa kok dilakuin dengan cara lain. Misalnya dengan cara ya kita ngonten aja sendiri, nggak usah nyebut nama dia, nggak usah nge-refer ke dia dong, karena kita kan nggak ada tujuan di mana kita pengen nyerang dia kan. Kita kan cuma pengen ngajakin publik buat tahu kita sebaiknya nggak kayak gini loh gitu. Let's say kita baru belajar gitu kan bahwa ternyata nggak bagus nih minum kopi pagi hari misalnya gitu ya, bangun tidur minum kopi tuh nggak terlalu bagus, harus agak siang atau apa misalnya, kita baru belajar begitu ya, contoh ada informasi seperti itu. Terus kita ngeliat ada artis atau selebriti minum kopi gitu pagi-pagi. Kan nggak perlu kita tiba-tiba komen di dia kayak ini orang ngaco banget sih harusnya, nggak perlu kan, kita bisa aja bikin konten aja, gue tuh baru belajar ya ternyata lebih baik minum kopinya tuh agak siang ya, ternyata kalau agak pagi itu gini-gini. Kan nggak perlu kita sebut nama selebriti, nggak perlu juga kita ya kan, nggak perlu si A nih ngapain nih minum kopi pagi hari gitu, nggak perlu kan. Jadi kita bisa selalu cek lagi sih sebenarnya tujuan kita ngomong nih apa ya gitu. Nanti itu bakal kelihatan dengan sendirinya kalau misalnya apakah itu cuman bias atau ego atau kebutuhan yang irasional dari kita, atau emang ada hal yang penting nih yang harus disampaikan dan harus di publik nyampeinnya dan harus dengan cara ini gitu. Nanti kita akan ketemu sendiri faktanya gitu ya, apakah itu memang kemauan dari good faith lah gitu, dari jalur yang the right reasons gitu kan, atau dari jalur yang kita pengen berantem aja atau kita pengen ngehajar orang ini aja atau apa, itu akan beda gitu kelihatan. Tapi ya itu kalau kita mau jujur juga sih ke diri kita sendiri ya gitu.